terjadi pada tahun 2020 di Texas. Sekelompok manusia kadal dalam jumlah besar menyerbu bumi. Mereka mengendalikan mental manusia dan memperbudak tubuh manusia, menggunakan cambuk untuk memukul tahanan manusia. Mereka merebut sejarah dan kebudayaan manusia, menggunakan tubuh manusia yang akan mati untuk membungkus bangunan ikonik di dunia, Menara Eiffel. Aksi ini digunakan untuk memperingatkan manusia. Manusia kadal tidak berhenti menghancurkan gedung-gedung tinggi di bumi, membantai manusia. Mereka menggunakan orang hidup, membangun sarang inkubasi yang besar. Manusia menjadi alat perkembangbiakan manusia kadal. Setiap manusia yang melarikan diri mengatakan bahwa sarang mereka lebih mengerikan dari neraka. Mereka menggunakan nanoteknologi untuk membuat bangunan megastruktur yang menghasilkan metana dan membangun atmosfer mereka. Manusia kadal adalah alien yang membutuhkan metana untuk bernafas. Bangunan hitam ini dengan cepat merebak ke seluruh tumbuhan di bumi. Tumbuhan menjadi rusak dan layu. Lalu, suhu di seluruh bumi meningkat. Es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu terjadi banjir besar di kota. Mereka mengambil kesempatan ini untuk memulai peperangan di bumi dan membakar hutan. Manusia kesulitan bernafas. Manusia yang berada di dekat bangunan hitam sudah tidak mungkin bernafas. Mereka bisa memasuki pikiran seluruh makhluk hidup dan mengendalikan sistem otak mereka, termasuk tikus, serangga, dan manusia. Mereka bisa memasuki semua otak mereka, lalu menjadikan manusia budak mereka. Untuk melawan kontrol manusia kadal terhadap otak, manusia menciptakan alat pembatas otak. Tetapi manusia kadal tahu, alat tersebut tidak cukup untuk dipakai semua orang. Cepat atau lambat peradaban manusia akan punah. Sampai saat ini hanya tersisa sedikit manusia yang bertahan. Para penyintas menyetok makanan dan air dalam jumlah besar untuk mengisi tenaga, membangkitkan semangat demi perang terakhir dengan manusia kadal. Para penyintas membuat persiapan yang matang. Di dalam hati, mereka mulai mempertanyakan eksistensi manusia dan mengakibatkan mereka sakit mental. Meskipun logika memberitahu mereka segalanya telah berakhir, tetapi mereka tetap maju. Di dalam sarang manusia kadal terus mengubah manusia dan mengendalikan mental manusia yang ditangkap. Mereka menganggap manusia sebagai hama, ingin segera menghabisi mereka. Mereka mengendalikan otak besar para tahanan, menggunakan tubuh manusia untuk meneriakkan tipu muslihat. Jangan takut, ikuti saya. Mereka membangun rumah yang hangat untuk kita. Tujuannya adalah untuk memancing para penyintas keluar, lalu melakukan serangan. Tubuh para penyintas telah diikatkan bom. Mereka berencana melakukan serangan bunuh diri. Mereka berencana melakukan serangan bunuh diri, tetapi diketahui oleh manusia kadal dan ditembak mati. Manusia pintar yang bersembunyi di sekitar menekan tombol peledak pada remote bom dan langsung menewaskan kelompok kecil manusia kadal. Mereka mengangkat lengan manusia kadal dan merayakan kemenangan kecil ini. Ini adalah permulaan bagi manusia, dan ini adalah penyokong bagi manusia untuk maju terus. Kalau para penyintas tertangkap, mereka akan bunuh diri, karena mereka tidak ingin jatuh ke dalam neraka manusia kadal, dan menerima siksaan yang tidak ada habisnya. Manusia kadal membangun dunia baru, mengubah semua orang. Manusia tidak lagi terikat oleh hukum. Mereka hanya mengikuti teori sintasan yang terbugar, sebuah seleksi alam bagi individu yang tidak mampu beradaptasi. Kalau di dunia lama, Nos pasti akan masuk penjara, karena dia adalah maniak bom. Di dunia baru, dia bukan hanya seorang penyintas, tapi juga bisa hidup dengan sangat baik. Dia memiliki keahlian mengubah barang rongsokan menjadi berguna. Barang rongsokan diperbaruinya menjadi barang yang diinginkan. Misalnya alat pembatas otak, bom, senjata del. Nos mendadak kaya. Ketua wanita dalam anggota dewan. Telah lama diam-diam melakukan transaksi senjata spesial. Tapi dia tidak bersedia menjual bom besar, karena dia sangat berterima kasih kepada manusia kadal. Manusia kadal membuatnya terbebas dari hukuman penjara, dan dia juga tidak percaya sekumpulan orang ini mampu mengusir manusia kadal. Ketua wanita menemukan Amir di distrik ke-7. Awalnya manusia kadal mengira Amir telah mati, menjadikannya bahan limbah untuk eksperimen, dan mengubahnya menjadi manusia molekul. Karena itu Amir memiliki kemampuan mengetahui masa akan datang, dan memperoleh hidup baru, melalui kemampuan Super Amir. Mereka memulai peperangan terakhir dengan manusia kadal. Karena bisa terlebih dahulu mengetahui pergerakan manusia kadal, manusia pun bebas dari rintangan, menang dalam setiap peperangan. Dalam peperangan di dalam kota, manusia memperoleh kemenangan yang besar. Tetapi manusia tidak boleh menganggap remeh, karena manusia tidak boleh melakukan kontak mata dengan manusia kadal. Sekali melakukan kontak maka akan dikendalikan oleh manusia kadal. Kemenangan sudah di depan mata.
Tapi manusia kadal memasuki otak tentara, dan akhirnya menembak anggota sendiri. Ketua wanita langsung membuat keputusan, menghabisi tentara yang telah dikendalikan. Sesaat keadaan menjadi kritis. Perlawanan yang dilakukan manusia, bagi manusia kadal, bukanlah apa-apa. Sampai suatu hari, ada makhluk lain yang datang. Seperti cahaya aurora yang dibawa malaikat. Dunia manusia akhirnya memiliki harapan.